Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wal alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantasan kok buram aku tengok kitab. Ada yang ketinggalan. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pagi ini kita melanjutkan kajian pada pertemuan yang lalu, yaitu fikih, sampai kepada faslun istimali alatis siwak, yaitu fasal tentang menerangkan alat bersiwak, yaitu tentang siwak, gosok gigi. Pertama kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wassyuhada wassalihin, kepada guru-guru kita, khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan ilal musannif amaddanallahu bimadadihim wa qada alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain. Faslun. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Faslun fi istimali alati siwak wa huwa min sunanil wudu wa yudlaku siwak wa aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwih. Pasal menerangkan tentang menggunakan alat-alat siwak. Siwak adalah termasuk sunnah daripada sunnah-sunnah wudu. Wa yutlaqu siwak aidan ala ma yustaku bihi. Cuman kadang-kadang siwak itu juga digunakan untuk alatnya bersiwak. Nah, ada orang umpamanya dia bentuknya kayu seperti ini, siwak itu artinya pekerjaannya aslinya. Tetapi kadang-kadang siwak itu diartikan alatnya. Nah, jadi yang untuk apa nih? Oh, ini siwak, umpamanya ini siwak. Ini adalah siwak. Jadi bisa berarti pekerjaannya, bisa berarti alatnya. Wasiwaku mustahabun fi kulli hal wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawal lis-sha'im. Siwak itu hukumnya sunnah kapan saja. Bersiwak itu sunnah, dapat pahala. Gosok gigi itu jangan dikira tak dapat pahala. Niatkan kalau gosok gigi itu sunnah, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya sekedar kebiasaan pagi, malam nak tidur, pagi gosok gigi, malam gosok gigi. Tak ada di situ terlintas ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut anjuran dokter. Ini ya. Rasulullahnya di mana?
Nah, Rasulullahnya di mana? Jangan gitu, biar tak gatal gigi gitu. Rasulullahnya tuh bawa. Kenapa gosok gigi? Sunnah, dapat pahala. Jadi jangan dikira gosok gigi itu tak dapat pahala. Jadi kita tak tahu di akhirat nanti mana ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali ditimbang-timbang selisih sikit umpamanya dengan dosanya. Ternyata selisihnya itu pahala bersiwak. Begitu ikhlasnya orang siwak nih. Kalau orang sholat tuh nak ikhlas kadang-kadang gangguannya lebih susah. Allahu Akbar. Ada orang banyak nengok di tempat umum. Macam-macam lah godaannya. Belum lagi bacaannya betul tidak, tartilnya, rukunnya kurang apa tidak, taharahnya betul apa tidak. Jadi ada orang sholat sepanjang hidupnya tak pernah sah karena tak pakai ilmu. Kan? Mana pahala sholatnya? Ternyata sholatnya tidak sah karena ada ilmu yang tidak diamalkan di situ. Pamanya. Kalau bersiwak apa susah? Ambil odol, sikat gigi, sikat, dah selesai. Tetapi itu kadang-kadang dengan repot tidak dianggap ibadah. Nah itu. Jadi itikadkan itu, hadirkan bahwa itu adalah ibadah sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Kapan saja. Fala yukrahu tanzihan illa ba'da zawal lis-shaim fardan aw naflan. Wa tazul karahatu bi ghurubi syamsi. Wa ikhtara an-Nawawi adam al-karahati mutlaqa. Hukumnya boleh kapan saja kecuali setelah tergelincir matahari, maksudnya setelah masuk waktu zuhur bagi orang yang berpuasa. Apakah itu puasa sunat, apakah puasa fardu? Kemakruhannya kemudian hilang bi ghurubi syamsi, setelah matahari terbenam tidak makruh lagi. Cuman Waktar Nawawi wa adamal karahati mutlaqa. Imam Nawawi termasuk mujtahid madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i. Beliau ini lebih memilih tidak makruh walau kapan saja, mutlak. Pokoknya siwak itu tak ada makruhnya. Mau puasa tak puasa, mau sebelum zuhur atau setelah zuhur tidak makruh. Itu kata Imam Nawawi. Cuma kita kebanyakan orang awam pakai pendapat ya yang awam. Umumnya bagaimana? Nah, kalau saya lebih memilih pendapat adamul karahah seperti Imam Nawawi ini ya. Imam Malik rahimahullah taala, gurunya Imam Syafi'i juga mengatakan tidak ada makruhnya. Jadi setelah zuhur pun waktu berpuasa itu boleh-boleh saja bersiwak. Kenapa? Karena agama Islam ini bunyadinu 'alan nadzafah. Agama itu dibangun atas ini, termasuk di antara salah satu alasan ya. Kenapa kita lebih memilih tidak makruh? Cuma umumnya ya secara pendapat secara umum yang kebanyakan dipakai itu makruh. Imam Nawawi ini termasuk ulama mujtahid mazhab Syafi'i yang diunggulkan. Kalau ada perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka yang diunggulkan adalah pendapatnya Imam Nawawi. Ya sudah, Imam Nawawi bilang tak makruh. Kenapa begitu? Karena kalau kita ambil hadis bunyal dinu 'alan nadzafah, agama itu dibangun atas dasar kebersihan atau kesucian. Orang yang memang ada hadis Rasulullah, lalu khufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi
di sisi Allah, menurut Allah, daripada minyak kasturi atau minyak misik. Nah, makanya dari sinilah Imam Syafi'i mengatakan makruh. Kalau udah zuhur makruh gosok gigi atau bersiwak. Tapi Imam Malik mengatakan tetap tidak makruh. Imam Nawawi memilih semacam pendapatnya Imam Malik, padahal Imam Nawawi ini adalah mujtahid mazhab Syafi'i. Ya, karena kata-kata sabda Rasulullah SAW dipahami bukan kalau mulut kau bau jangan kau hilangkan baunya, bukan gitu maksudnya. Ini mulut yang bau saja, kalau itu mulutnya orang yang berpuasa itu lebih bagus daripada minyak kasturi, apalagi kalau tak bau. Yang bau aja lebih bagus, apalagi kalau tak bau. Bunyadinu 'alan nadhafah, kembali kepada hadis yang lain, agama itu dibangun atas dasar kebersihan, atas dasar kesucian. Supaya apa? Image Islam itu terjaga. Cobalah umpamanya orang Islam ini semuanya kalau habis zuhur ini pokoknya tak ada yang gosok gigi, akhirnya bau mulutnya. Nanti orang-orang sebelah kata, engkau kalau bulan puasa tak usah dekat-dekat kawan-kawan, yang Islam itu mulut dia bau-bau. Nah, kan tak sedap jadinya. Jadi image-nya negatif. Islam itu mengajarkan kebersihan yang luar biasa, agama Islam. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, maka kita akan lebih memilih tidak makruh. Ya. Yang penting kalau puasa ya hati-hati saja, gosok giginya, jangan pula odolnya ditelan, ya batal lah puasanya. Ya kalau nak hati-hati ya tak usah pakai odol. Jadi lebih menjaganya, bukan menjaganya ini lebih gampang. Nah, kalau maunya pakai odol itu apa namanya? Boleh. Cuma menjaganya ekstra supaya dia tidak masuk ke dalam, membersihkannya dan sebagainya. Nah, pakai odol ya sebelum subuh. Bukan berarti batal, pakai odol tidak batal. Nah, yang penting kita hati-hati. Ya, yang penting kita hati-hati. Dibersihkan betul-betul mulutnya dari odolnya tadi. Wa huwa as-siwak ay as-siwak fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaba. Bersiwak itu yang sangat-sangat disunahkan itu di 3 tempat gosok gigi. Pertama, inda taghayyuril fam min azmin, kila wa sukutun tawilun wa kila wa tarkul akli wa inna ma qala wa ghayr min azmin wa ghairihi liyasmula taghayyural fami bi ghairi azmin ka akli dhirihin karihin min thaumin wa basalin wa ghairihima. Pertama, kesunahan gosok gigi atau bersiwak yang paling utama sekali disunahkan yaitu ketika mulut berbau. Mulutnya berbau kapan aja. Sebab apa mulut kok bisa berbau? Pertama, min azamin. Azamin ini wa sukutun tawilun, yaitu karena diam yang lama. Diam yang lama. Autar kel akli, ataupun tidak makan dalam waktu yang lama. Jadi mulut, kenapa mulut orang yang tidur bangun tidur kenapa mulut berbau? Karena diam, mulutnya diam lama. Makanya ketika dibuka dia sekali, dia mengeluarkan bau yang tak sedap. Jadi kalau ada orang dari pagi sampai petang diam aja, itu mulutnya bisa berbau. Mungkin karena sirkulasi udaranya ini kurang. Tapi bukan berarti harus cerewet ngomong terus ya tidak. Ya standar, tetap diam. Itu kalau mulut berbau, satu sebab diam lama atau tak makan lama, wa ghairi, ataupun selain itu seperti apa?
seperti berbaunya mulut karena ka'akli dirihin karihin, makan makanan yang berbau menyengat, ya, berbau menyengat tak sedap. Min thaumin wa basalin wa ghairihima, yaitu diantaranya bawang putih, bawang merah. Habis makan bawang merah sunnah gosok gigi. Habis makan bawang putih sunnah gosok gigi. Kalau orang kita makan bawang merah ini digoreng sampai gosong, orang kita. Kalau orang Arab bulat gini makan, itu dia makan bawang merah caranya. Jadi baunya luar biasa. Kalau kita tidak begitu, kalau kita ya digoreng dulu kadang sampai gosong. Tengok ada bawang goreng tuh, bukan main gosong lagi. Jadi tidak, baunya tidak terlalu menyengat. Jadi kalau makannya banyak bawang yang mentah, itu bau. Itu disunahkan gosok gigi. Bawang putih atau bawang merah, itu yang menjadi standar di kitab, di hukum fikih, karena yang ada di hadisnya Rasulullah ya bawang putih, bawang merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thauma wal basala la yaqrubanna musallana." Sabda Rasul, barang siapa yang memakan bawang putih dan bawang merah, sungguh janganlah mendekat ke tempat sholat kami. Jangan mendekat ke masjid kami. Kata Allah, siapa yang makan bawang putih dan bawang, begitu dahsyatnya ini untuk menjaga agar orang lain tidak terganggu dari mulutnya. Siapa yang makan bawang putih dan bawang merah itu jangan sampai datang ke mushola atau masjidku, kata Rasulullah, supaya gak ganggu orang. Ini di Rasulullah di Mekah Madinah. Jadi di Mekah Madinah ini jengkol tak ada, petai tak ada. Makanya yang ada dalam hadis Rasul ini bawang putih, bawang merah. Kalau mungkin ada dulu, barang siapa yang makan jengkol dan petai, maka sungguh janganlah datang ke masjid atau musallaku. Kenapa? Karena jengkol sama petai lebih dahsyat daripada bawang putih, bawang merah. Durian masuk tak durian? Kalau makan durian tak melawa kawan, masuk ke masjid sendawa, pensan orang-orang. Makan durian, nak ke masjid, gosok gigi dulu. Sebelum Jumatan singgah ke toko durian, kebun durian, baru pergi Jumatan. Itu baunya kalah minyak wangi dekat masjid. Jadi apa-apa saja yang berbau itu ketika dimakan maka sunnah untuk bersiwak. Ya seperti kalau kita jengkol, petai itu mestinya. Jadi kalau nak ke masjid jangan makan petai dulu, nanti makan siangnya ditunda, habis balik dari masjid baru makan. Jadi tidak bau. Sama ada Rasulullah SAW melarang betul itu. Jangan, benar-benar jangan datang ke masjidku atau ke musolaku, kata Rasulullah. Itu sebab makan bawang putih dan bawang merah. Gosok gigi. Kemudian yang kedua, wasani indal qiyami ay al istiqaz minan naum. Yang kedua sunnahnya gosok gigi yaitu ketika bangun dari tidur. Sunnah bangun tidur, sunnah siwak, sunnah gosok gigi, sunnah. Jadi ketika gosok gigi itu ingat Nabi. Waktu gosok gigi ingat Nabi. Tengoklah bagaimana kita jadikan semacam ajang-ajang atau amal-amal sunnah itu membuat kita ini serasa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan pakai tangan kanan, ketika makan ingat Nabi. Pakai sandal masuk kanan dulu ingat Nabi. Itu terus baju
Masuk tangan kanan dulu, ingat Nabi. Jadi semuanya kesunahan-kesunahan ketika dilakukan kita nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang orang makan atau minum pakai tangan kiri. Apakah kira-kira dia waktu minum itu ingat Rasulullah? Minum. Apa kira-kira dia ingat Rasulullah dia waktu minum itu? Enggak mungkin. Karena Rasulullah itu justru menegur ketika orang minum pakai tangan kiri. Nah, santai aja. Tapi kalau orang pakai tangan, gitu. Ada gelas gini, tangan kanan. Nabi melarang pakai tangan kiri. Ingat Nabi kan? Tangan kanan. Minum. Apa tak ada pahala? Minum saja berpahala. Nah, itu diantaranya itu termasuk dinamakan ihya sunnah, menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makan pakai tangan kiri, minum tangan kiri itu adalah kebiasaannya setan. Kebiasaannya setan. Setan itu kalau makan, minum kiri, tetap kiri. Ini orang disuruh ikut sunnah Nabi malah ikut sunnahnya setan. Kau ini umatnya siapa? Remeh Pak. Kan remeh. Kayak minum gini tuh kayak remeh. Tapi itu kebiasaan siapa dulu? Nah, itu kebiasaannya setan. Setan memang kalau makan dia minum tangan kiri memang. Lah engkau suruh ikut sunnah Nabi malah ikut sunnahnya setan. Nah ini masalah. Kayaknya remeh tapi itu kesalahan berbahaya. Makanya sampai ketika orang ditegur sama Rasulullah SAW disuruh pakai tangan kanan, dia dah telanjur, jaga gengsi. Kadang ada orang ditegur tuh malu dia, jaga gengsi dia. Ada aja alasan dia. Anulah, kotorlah, apalah. Ada aja alasannya. Aduh, waktu dah habis. Jadi ketika ditegurlah orang itu oleh Rasulullah, kul biyaminik, kata Rasul, makan pakai tangan kananmu. Terus dia beralasan. Ditegur gitu, ya mungkin jaga gengsi ya, malu tak apa, beralasan tak bisa. Ya Muhammad enggak bisa, apa entah alasannya. Kata Rasul, lastatokta, engkau tidak akan bisa lagi pakai tangan kanan. Spontan tangan ini lumpuh, spontan. Waktu itu juga, hanya dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya untuk makan. Tengok bahayanya, azabnya itu spontan. Ya, begitu pentingnya makan minum menggunakan pakai tangan kanan. Kadang lagi, iya dia makan tangan kanan, memang makan tangan kanan. Tapi dia pakai sambil pakai kerupuk nih, kerupuk kiri. Makan. Nih kerupuknya kiri, tak terasa, ya kan? Kalau dia ingat Nabi, tak akan gitu ya, makan gini. Masak tangan kiri, Nabi pakai tangan kanan. Taruh dulu. Ini, taruh lagi kanan. Apa susah? Nih, kiri kebiasaannya setan. Jangan dipakai kecuali untuk hal-hal yang kotor-kotor. Memang gitu. Nah, jadi ada lagi makan bakwan. Orang makan bakwan pakai lombok, ya kan? Ya apa tidak? Pakai lombok. Bakwannya boleh kanan bakwan, tapi lomboknya standby sini. Nah, gigit. Wah, gitu. Ini macam satu paket nih. Jangan gitu, makan, ambil lomboknya makan lagi. Nah, gitu. Biasakan ingat Rasulullah SAW di segala keadaan. Itu seperti itu. Kayaknya remeh, tapi itu sebetulnya hal yang besar. Hal yang besar. Karena Rasulullah pun langsung spontan mendoakan tadi orang yang tidak mau menggunakan tangan kanannya, engkau tak bisa engkau. Langsung tangannya lumpuh seketika itu juga. Sedikit lagi. Kemudian wasalisu yang ketiga yaitu indal qiyami ila shalah fardan aw nafla wa yatakadu aidan
fi ghairi thalathatil madhkura. Yang ketiga terpenting orang bersiwak yaitu ketika mau sholat. Ketika mau sholat. Berarti kalau satu hari satu malam sholat fardunya saja 5 bersiwak 5 kali. Otomatis kenapa bisa macam mana bisa 5 kali? Ya waktu wudu itu sebenarnya waktu wudu ada sunnah siwak. Cuma karena kita ini kerepotannya ketika alat siwak kita ini sudah berupa sikat gigi pakai odol. Jadi kalau nak bawa itu terus susah. Kalau di Mekah sana, Madinah sana memang ada kayu arak, namanya kayu arak. Jadi bisa dikocek, nak wudhu gini, nak sholat gosok langsung. Itu pahala. Di kayu itu keistimewaannya tidak bau. Nah, kalau dipakai dan tutup mulut gini, dicium dia kayunya tuh tak bau busuk. Nah, coba tisu. Coba bapak ketika mulut ni lama dia berbau ya, tisu ambil gosok ni, cium tisunya tu kayak apa baunya. Padahal bau mulut sendiri tak tahan nyiumnya. Kalau ayu arak tidak, dia tak macam, memang kandungannya luar biasa. Dia untuk gigi gini, dicium tak bau, busuknya tu tak bau. Dan itu pun dipakai berulang-ulang. 1 bulan tak ganti, tak ada masalah. Dipakai nak wudu kan, bersihkanlah. So mau solat ambil gosok, kocek, baru Allahu Akbar. Itu sunnah. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Inda kulli sholati. Jadi seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Maksudnya wajib gitu loh, wajib. Kalau memang tak memberatkan lah sebetulnya, aku mau perintah wajib untuk umatku agar mereka bersiwak setelah sholat. Tapi karena mungkin itu memberatkan, hanya Rasulullah tidak memerintahkan secara wajib. Hukumnya menjadi sunnah. Yang wajib apa? Wudu itu yang wajib. Itu saja. Itu kalau batal. Wudu yang wajib. Siwak tak wajib, sunnah hukumnya. Ketika mau sholat. Jadi ketika ada orang bawa siwak begitu, begini, kemudian dia nak sholat dipakai, dikocek lagi. Nanti nak takbiratul ihram pakai lagi. Terawih mau sholat isya, siwak bismillahirrahmanirrahim, taruh Allahu Akbar. Sholat isya selesai, ba'diyah, bismillahirrahmanirrahim, siwak lagi, taruh Allahu Akbar. Ba'diyah selesai, mulai sholat terawih rakaat pertama, siwak lagi bismillah, Allahu Akbar, salam, nak takbiratul ihram lagi, siwak lagi. Sunnah. Itu betul, bagus. Cuma kadang-kadang kita orang di kampung kita ini karena tidak terbiasa, nengok orang macam apalah orang ni, geli aku nengok, geli aku nengok kata dia, apa ni taruh sini, ini lagi. Itu sunnah. Kita ni tak tahu jangan, geli aku nengok, masa pakai berulang-ulang. Lain, kayu arak tu lain. Bukan seperti tisu dan sebagainya. Kemudian wa yata'akkadu aidan fi ghairi thalathatil madhkurati mimma huwa madhkur fil mutawalat qira'atil Qur'an wasfiralil asnan wa yusannu ayyan wa bisiwaki as-sunnata wa yastaka bi yaminihi wa yabda bil janibil ayman min famihi wa ay yumirrahu ala syakwi khalqihi imraran natiban wa ala karasil adras. Juga selain itu ada hal-hal yang disunahkan untuk bersiwak, disebutkan di dalam kitab-kitab yang tebal-tebal. Seperti apa? Ketika nak baca Quran. Orang nak baca Quran, siwak dulu, bismillahirrahmanirrahim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sunnah, nak baca Quran. Setiap nak baca Quran. Terus kalau isfirarul ain asnan, ketika giginya menguning habis makan, ya, kuning nampak gigi, sunnah. Kemudian wa yusannu ayyan ya bisiwaki sunnah, disunahkan ketika nak siwak itu hendaklah meniatkan sunnah yang saya bilang tadi, sunnah. Jadi orang mesti, contohlah kalau dia pakai kayu siwak itu, mesti dia ingat Rasulullah. Karena Nabi pakai ini sunnah, mesti ingat Nabi. Cuma kita karena sudah siwaknya made in Jepang, akhirnya kita lupa. Ingat Jepang kan, repot. Nah, jadi apapun mereknya, ya tetap ingatnya harus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yastaka bi yaminihi, siwak tuh pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, kebiasaan. Kiri lagi siwak. Menulis pakai tangan kanan. Kalau punya anak yang tengok gini, kayaknya budak ini anunya nih kiri nih, nampak. Jangan dibiarkan, itu bisa dipindah. Jangankan yang masih kecil baru mulai belajar sekolah. Masih SD, masuk SD, pegang pena gini, dibiarkan aja sama bapaknya, sama mamanya dibiarkan. Itu nanti sampai besar terbiasa. Pindah, nak sebelah sini nak. Nah, kenapa nulis Al-Quran ditulis? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nulis Al-Quran pakai tangan kiri. Gimana? Menulis ini adalah hal yang mulia, bahkan sangat mulia. Sangat mulia. Yang ditulis kalimat-kalimat thayyibah, bagus-bagus. Iya kalau cuma tanda tangan cek aja. Nah iya, urusan dunia cek. Ini ngaji, nulis Al-Quran, nulis hadis, belajar ini, belajar ini. Pakai tangan kiri, rubah. Kita orang Islam tuh, jangan biarkan anak-anak kita kebiasaan menggunakan pakai tangan. Banyak. Saya nengok tuh banyak gitu. Kadang-kadang masuk TPQ ini dibiarkan aja. Dan itu terbukti bisa dirubah anak itu. Terbukti sudah. Padahal dia udah besar SD kelas 5, kelas berapa. Itu bisa dirubah. Apalagi baru masih kecil. Jangan biarkan. Jangan dibiarkan. Ya, jangan dipikir oh ini dah kebiasaan. Enggak, kalau kiri enggak. Biasanya setan, jangan diikutin. Suruh pindah anaknya. Diusahakan, terus ditegur. Kemudian dimulai dari al-janib al-aiman, mulai bersiwak itu dari sebelah kanan. Dari sebelah sini kanan. Baru ke kiri. Bukan dari kiri kan. Kalau kita macam mana gosok gigi? Dari kiri. Gosok gigi, kan gini kan. Tarik ini kan. Bukan dari sini kan. Dari kanan, dari ke sana. Nah, gini. Dari kanan ke kiri. Ala sakwi halqihi imraran latifan wa ala karisil adras, ya, bagian luar bagian dalam. Nah, di melintang, bersiwak itu melintang, bukan gini, melintang ardan, itu yang sunnahnya melintang, bukan ini dari atas ke bawah gini, enggak. Ardan sunnahnya, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini lupa tak ada pertanyaan. Jadi kalau nak tanya sarapan dia agak lambat. Jadi kita sarapan aja, ya. Nah, ditabunglah nanti. Tapi kalau darurat tak apa-apa, nak tanya tak apa-apa. Darurat itu tak apa-apa nak tanya. Oke. Saya rasa demikian. Tak ada yang tanya Pak ya. Oke, kita lanjut. Jangan sarapan bersama. Ada tak sarapan dah ni? Jangan lupa hujan tak bak tak ada tak bikin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.